Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Waalaikumsalam kelompok warahmatullahi satu wabarakatuh. ingin ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang koefisien gesek. Ya, yang pertama di sini ada teman saya yang pertama yang bernama Muhammad Fikri Al-Haki, yang kedua ada Hafid Ahmad Abdullah, yang ketiga ada Muhammad Ridho, yang keempat ada Faizal Aulia, dan yang kelima ada Salul Dadri. Ya, yang pertama ada latar belakang yang akan dijelaskan oleh teman saya. Mik, Kayak gesek selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Setiap aktivitas yang dilakukan selalu ada sentuhan baik pada makhluk hidup maupun benda mati. Kayak gesek adalah gaya konservatif yang bekerja pada dua permukaan yang saling bergerak satu sama lain. Alonso tahun 1994. Dijauh dari definisi tersebut, jalan kaki termasuk kegiatan yang berkaitan dengan kayak gesek, yaitu gesekan antara dengan next. Dari latar belakang tersebut didapati beberapa rumusan masalah. Antara lain, pertama, bagaimana pengaruh massa bahan pada koefisien gesek statisnya. Yang kedua, bagaimana pengaruh landasan pada koefisien gesek statis bahan dan bagaimana relatnya. Yang ketiga, bagaimana perbandingan dari hasil yang diperoleh dengan referensi. Empat, bagaimana pengaruh massa pada koefisien gesek kinetik. Next. Tujuan dan manfaat. Tujuan praktikum koefisien gesek adalah sebagai berikut. Pertama, mahasiswa mampu mengetahui pengaruh massa pada koefisien gesek. Yang kedua, mampu mengetahui pengaruh landasan pada koefisien gesek bahan. Yang ketiga, mampu mengetahui hasil perhitungan yang diperoleh dengan referensi. Yang keempat, mampu mengetahui pengaruh massa beban pada koefisien gesek. Manfaat. Manfaat adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengetahui kegunaan gaya gesek bagi kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui hal apa saja yang berpengaruh terhadap gaya gesek. Ya, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pengertian gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat sentuhan antara permukaan dua benda dengan arah gaya berlawanan terhadap kecenderungan arah gerak benda. Gaya gesek dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama gaya gesek statis, yaitu gaya gesek yang bekerja pada benda dalam keadaan diam. Yang kedua gaya gesek kinetis, yaitu gaya gesek yang bekerja pada benda yang bergerak. Perbedaan dari keduanya, yang pertama yaitu titik-titik sentuhan antara benda kedua permukaannya yang tetap atau saling berganti. Gaya gesek statis tersendiri yaitu gaya gesek yang bekerja pada permukaan benda yang bersentuhan dalam keadaan belum bergerak. Gaya gesek statis maksimum sama dengan gaya terkecil yang diperlukan untuk benda bergerak. Besar gaya gesek statis meningkat apabila gaya normal meningkat. Gaya gesek statis berbanding lurus dengan besar gaya normal. Dengan rumus gaya gesek sama dengan mu s kali normal. Mu s adalah koselanta koefisien gesek statis. N adalah gaya normal. N sama dengan W adalah gaya berat. Gaya gesek kinetik. Gaya gesek kinetik adalah gaya gesek yang terjadi pada benda yang telah bergerak. Gesekannya terjadi antara permukaan dua benda tersebut. Benda yang bergerak pada permukaan benda lain dan arah gayanya berlawanan arah terhadap gerakan benda. Besar gaya gesek kinetik meningkat apabila gaya normal meningkat. Gaya gesek kinetik berbanding lurus dengan besar gaya normal. Gaya gesek kinetik sama dengan mu k kali m. Mu k adalah konstanta koefisien gesek kinetik. N adalah gaya normal. N sama dengan W adalah gaya berat. Ya, selanjutnya adalah alat dan bahan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya alat dan bahan. Yang pertama ada alat. Yang pertama ada papan luncur. Yang kedua ada balok kardus. Yang ketiga ada busur. Dan yang keempat ada mistar. Next.
Untuk bahannya hanya ada satu, yaitu silinder yang berfungsi sebagai massa dalam percobaan gesek statis. Untuk langkah kerjanya, pertama siapkan alat dan bahan. Yang kedua, letakkan bahan uji di atas bidang miring berlandasan kayu dengan sudut kemiringan awal sebesar 0 derajat. Yang ketiga, variasi balok pertama dengan beban 200 gram dan papan luncur polos. Yang keempat, ada variasi massa 150, 200 dengan alas balok kardus 7 kali 11. Ketiga, ada variasi papan luncur dengan beban 200 gram dan luas alas 10 kali 11. Yang keenam, ada perbesar sudut kemiringan bidang miring secara perlahan-lahan hingga bahan tepat mulai meluncur, dihitung sudut yang dibentuk bidang miring dengan horizontal. Yang ketujuh, lakukan 3 kali percobaan pada masing-masing variasi. Yang ke-8, catat data yang didapat. Ya, selanjutnya di sini ada perhitungan dari hasil praktikum yang kami dapat, yaitu kita ada yang pertama ada dua data perhitungan pengukuran pada variasi luas alas dengan beban 200 gram. Yang pertama, perhitungan besar gaya gesek statis pada lintasan dengan luas alas 7 kali 11. Dengan mencari gaya gesek statis, rumusnya yaitu nu S kali N. Nu S sama dengan tan theta, dan gaya normalnya adalah massa kali gravitasi kali cos theta. Pada percobaan pertama, dengan theta sama dengan 37 derajat, dengan hasil 1,18 Newton. Pada percobaan kedua, hasil sudut yang dibentuk adalah 40 derajat dengan hasil 1,46 Newton. Pada percobaan ketiga, dengan sudut yang dibentuk 35 derajat dengan hasil yaitu 1,12 Newton. Yang kedua, perhitungan besar gaya gesek statis pada lintasan 11 kali 11. Pada percobaan ini, tiga kali percobaan juga, dengan percobaan yang pertama dengan hasil sudut yang dibentuk 35 derajat dengan hasil 1,12 Newton. Percobaan kedua dengan sudut yang dibentuk 38 derajat dengan hasil 1,21 Newton. Pada percobaan ketiga dengan hasil sudut yang dibentuk 40 derajat dengan hasil 1,46 Newton. Pada ketiga ini, perhitungan besar gaya gesek statis pada lintasan luas alas yaitu 11 kali 16. Pada percobaan pertama, sudut yang dibentuk adalah 40 derajat dengan hasil 1,46 Newton. Pada percobaan kedua dengan sudut yang dibentuk 40 derajat juga dengan hasil 1,46 Newton. Pada percobaan ketiga dengan hasil yang dibentuk adalah 42 derajat dengan hasil 1,31 Newton. Ya, selanjutnya adalah data perhitungan pengukuran pada variasi beban dengan luas alas 7 kali 11. Yang pertama, perhitungan besar gaya gesek statis lintasan dengan massa 100 gram. Sama dengan perhitungan yang tadi, mencari gaya gesek statis dengan rumus nu S kali N. Sudut yang dibentuk pada percobaan pertama adalah 39 derajat dengan hasil 0,67 Newton. Pada percobaan kedua, dengan sudut yang dibentuk 42 derajat dengan hasil 0,66 Newton. Pada percobaan ketiga, dengan sudut yang dibentuk adalah 40 derajat dengan hasil 0,63 Newton. Ya, selanjutnya pada perhitungan besar gaya gesek statis pada lintasan dengan massa 150 gram. Pada percobaan pertama, sudut yang dibentuk 40 derajat dengan hasil 0,94 ton. Terus kedua, sudah dibentuk 42 derajat dengan hasil 0,98 Newton. Yang ketiga, sudut yang dibentuk 45 derajat dengan hasil 1,04 Newton. Selanjutnya, perhitungan besar gaya gesek statis pada lintasan dengan massa 200 gram.
Pada percobaan pertama sudut yang dibentuk 45 derajat dengan hasil 1,39 Newton. Pada percobaan kedua hasil sudut yang dibentuk 46 derajat dengan hasil 1,41 Newton. Pada percobaan ketiga dengan sudut yang dibentuk 43 derajat dengan hasil 134 Newton. Ya, selanjutnya kesimpulan dan saran yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Next. Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum ini adalah yang pertama, gaya gesek terjadi jika dua benda bertumbukan hingga kedua benda menghasilkan sebuah gesekan. Yang kedua yaitu gaya tarik berpengaruh terhadap keadaan benda. Jika F kurang dari F kecil, maka balok dalam keadaan diam. Sedangkan jika F besar sama dengan F kecil, maka akan bergerak. Dan jika F kurang dari F kecil, maka benda bergerak dalam keadaan lurus beraturan. Gaya normal berpengaruh terhadap besar gaya geseknya. Artinya semakin besar gaya normal yang diberikan, maka semakin besar pula gaya gesek yang akan terjadi. Begitupun sebaliknya. Yang keempat, besar gaya gesekan juga dipengaruhi oleh jenis permukaannya. Artinya semakin kasar permukaan, maka gaya gesek yang dihasilkan semakin besar pula. Begitupun sebaliknya. Next. Saran yang dapat diambil dari praktikum ini adalah yang pertama, pada saat praktikum sebaiknya lebih teliti lagi dalam pengambilan besar sudut agar data yang dihasilkan lebih akurat. Yang kedua, mengenali lebih dahulu alat-alat yang digunakan pada saat praktikum. Yang ketiga, memperhatikan pemateri dan tanyakan apa saja yang dirasa kurang paham. Sekian presentasi dari kelompok kami. dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.